Perkenalkan, saya Danu Mukti, Guru Seni Budaya di SMA Negeri 1 Sumber Pucung, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang plagiarisme motif batik. Berawal dari kebiasaan peserta didik mencontoh, kemudian menduplikasi karya orang lain menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning dengan metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan untuk memulai pembelajaran pada hari ini bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya. Persiapan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Baik, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Untuk mengecek kehadiran anak-anak pada pembelajaran hari ini, Arida, Aldo, Hadir, Pak. Andrea Luki, Heidi, Nabila, Nihaya, Nova, Safrizal, Triana, Yuananda. Alhamdulillah semuanya bisa masuk pada pembelajaran hari ini anak-anak ya. Baik, untuk lebih semangat kita bisa yel-yel terlebih dahulu ya. Masih ingat yel-yel kita di kelas di budaya? Masih. Baik, kita coba kelas di budaya. Semangat, mantap, luar biasa, hebat. Tepuk tangan tetap. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak ya, kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya yaitu membahas tentang plagiarisme seni rupa. Yang mana untuk pertemuan pada kali ini kita akan lebih fokuskan pada plagiarisme motif batik. Gitu ya? Baik, ini Bapak tampilkan pada materi sebelumnya gambar yang ada di depan. Masih ingat kan? Ini tentang kasus apa? Plagiarisme, Pak. Ya, kasus meniru foto yang dilukis. Dan yang kedua, ini ada salah satu kasus lagi, lukisan ya. Baik, dari sini anak-anak kalau kita cermati kembali apa yang disebut dengan plagiarisme. Menjiplak. Mungkin ada yang lain? Silakan. Meniru hasil karya orang lain. Meniru hasil karya orang lain. Yang lainnya ada? Aktivitas pengambilan karangan orang lain berupa ide atau gagasan karya seni dan sebagainya, kemudian menjadikannya seolah milik sendiri. Ya, sempurna. Tepuk tangan. Betul anak-anak. Jadi plagiarisme adalah kaitannya dengan menjiplak, meniru. Ya, yang mana karya orang lain yang sudah ditiru atau dijiplak itu diakui untuk dirinya sendiri. Baik, kita akan lanjutkan bahwa pada pembelajaran hari ini kita membahas KD 4.4 ya, tentang membuat analisis karya seni rupa berdasarkan konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Yang mana indikator capaiannya adalah yang pertama, satu, memvalidasi kasus plagiarisme hak cipta motif batik. Kemudian yang kedua, menyimpulkan kasus plagiarisme motif batik. Dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran telah dan mengevaluasi karya seni rupa pada pertemuan sebelumnya, hari ini anak-anak ya diharapkan dapat memvalidasi dan menyimpulkan kasus plagiarisme pada motif batik. Seperti itu ya. Ini Bapak tampilkan salah satu motif batik yang ada di Malang. Baik, judulnya apa? Betul, motif batik Malang Kuceswara. Kalau kita perhatikan dari motifnya ada apa saja? Ada tugu kota Malang ya. Kemudian rantai ditunjukkan pada gambar akar, batang, kemudian bunga. Ada lagi? Yang di sekitar tugu ya, yang ada di sekitar tugu. Betul sekali. Ya, jadi dalam plagiarisme ini nanti kita akan kaitkan secara mendalam dan kita akan bahas bagaimana plagiarisme pada motif batik. Seperti itu ya. Nah, namun demikian anak-anak nanti akan melaksanakan pembelajaran yang pertama itu berdiskusi kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi di depan dari hasil diskusi masing-masing kelompok, dan yang terakhir adalah memvalidasi karya motif batik yang sudah anak-anak buat pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan setelah ini bisa melaksanakan diskusi. Sebelum diskusi, Bapak akan bagikan LKPD untuk diisi ya masing-masing kelompok. Karena ini sudah Bapak nilai untuk pertemuan sebelumnya, silakan dilanjutkan pada pertemuan kedua. Dan nanti Bapak beri waktu 15 menit untuk berdiskusi kelompok. Baik, untuk LKPD sudah mendapat semua? Silakan dibuka pertemuan kedua. Jangan lupa diisi identitas, nomor absen. Kemudian ada kolom-kolom yang harus anak-anak isi sesuai dengan kasus-kasus yang sudah Bapak tampilkan di sana. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan dari kelompok masing-masing bisa mempresentasikan hasil diskusi kasusnya. Silakan dari kelompok berapa untuk kasus yang pertama? Ya, kelompok 3. Silakan bisa masuk ke depan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak ingin mempresentasikan tentang pengrajin batik keluhkan maraknya plagiat. Perkenalkan, nama saya Eka Ratika
Sadi Asmara dari kelompok 3. Saya Novan Aditya dari kelompok 3. Pengrajin batik keluhkan maraknya plagiat. Kasih tertib niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Budianta mengakui banyak motif belum punya hak cipta sebagai identitas kepemilikan motif, sehingga beresiko dijiplak ataupun lainnya. Ada beberapa faktor membuat pengrajin batik enggan melindungi karya mereka, karena biaya, namanya pembuatan hak cipta, serta penyusunan narasi yang dibuat. Selain itu, pengrajin khawatir kurang bersaing lantaran tak laku karena pengembangan batik semakin cepat. Dengan adanya hak cipta, maka tidak mudah ditiru batik lain dan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan itu dalam UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang hak cipta. Dalam mendapatkan hak cipta pembuatan batik, terlebih dulu memiliki motif, narasi, atau makna, dan surat pernyataan resmi ciptaannya. Sudah sekian presentasinya. Ada pertanyaan? Sebelumnya bisa diberi tolak. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Silakan, mungkin ada dari kelompok lain untuk menanyakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Saya jaga nomor absen 7 dari kelompok 2. Apakah aturan itu yang ditetapkan untuk pelanggaran hak cipta? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang hak cipta. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, saya Mariam Sutara, nomor absen 8 dari kelompok 4. Mengapa para pengrajin batik tidak mengurus hak cipta karyanya sendiri? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Karena biayanya mahal dan pembuatan hak ciptanya lama. Dan Cukup. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, sekali lagi beri aplaus. Terima kasih, bisa ditutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kasus 1 sudah disampaikan. Untuk kasus 2 bisa dibacakan hasil diskusinya dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Baik, silakan bisa dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Firdausi Nuzula dari kelompok 1. Saya Octavia Bersih dari kelompok 1. Saya Nabila Amelia Putri dari kelompok 1. Saya Lydia Zahra dari kelompok 1.
cipta batik sebelum akhirnya disahkan UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya asli Indonesia dalam prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Batik sempat menjadi polemik lagi-lagi ada negara yang mencoba mengklaim cipta batik. Negara tersebut tidak lain adalah Malaysia yang merupakan negara tetangga dari Indonesia. Pihak Malaysia mengklaim bahwa batik adalah warisan dari nenek moyang mereka. Tentu saja hal ini membuat masyarakat Indonesia meratang dan marah atas sikap Malaysia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan direspons dulu. Baik, apakah ada pertanyaan dari kasus 2? Saya Pak. Silakan. Nama saya Daniel dari kelompok 4. Bertanya, apakah batik sekolah kita sudah memiliki hak cipta? Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan Nur Arimbi yang menjawab saya, ya. Apakah batik sekolah sudah ada hak ciptanya? Ya, dengan berat saya katakan belum ada, anak-anak. Karena batik kita ini termasuk baru. Desainnya pun juga belum lama dibuat. Nah, untuk proses menuju ke hak cipta itu juga masih membutuhkan waktu. Kemudian desain ini pun juga kami masih sempurnakan kembali. Nah, namun demikian sebenarnya motif batik yang sudah dipakai anak-anak ini, motif batik yang sudah dipakai anak-anak ini adalah hasil karya anak-anak sendiri. Gitu ya? Ya. Jadi untuk proses hak cipta kami pun juga menunggu hasil karya anak-anak lagi yang lebih baik daripada batik seragam yang dibuat sekarang. Seperti itu. Kalau kita perhatikan kembali karena sudah membicarakan tentang motif batik seragam, kalau kita cermati dari seragam yang sudah digunakan anak-anak hari ini, sumber idenya dari mana? Saya Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Mida Saudara dari kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sumber idenya dari lingkungan sekitar sekolah yang ditunjukkan oleh motif global di dalam semangat. Selanjutnya ada daun yang lebar itu merupakan tembakau yang letaknya ada di sebelah timur sekolah. Kemudian yang terakhir ada bendungan semanggi yang berada di sekeliling lingkungan sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan. Ternyata sangat teliti sekali ya. Kalau kita perhatikan memang sumber idenya seragam batik yang anak-anak gunakan itu adalah dari lingkungan sekitar sekolah. Jadi mengeksplorasi dari lingkungan yang ada. Seperti itu. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada? Lanjut. Kalau misal ada sekolah yang menggunakan motif batik seragam kita itu gimana ya? Izin menjawab. Jika ada yang memakai motif batik yang sama seperti kita, sebaiknya kita mendatangi sekolah tersebut dan mengklarifikasi asal dan sumber motif batik yang digunakan agar tidak menjadi masalah yang besar. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Bisa ditutup dan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2 sudah terselesaikan. Berikutnya kasus 3. Silakan bisa dipresentasikan dari kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saswi Dalman Putra dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jajana Livi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Triana Harimina Nurita dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Maryam Cinta Rudiana dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan isi berita kasus 3, yaitu tentang pelindungan hak cipta motif batik Tanjung Bumi. Motif batik baru hasil kreasi
ganti bidang bumi yang dipasarkan dalam jangka waktu 3 bulan akan keluar ganti cetaknya. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan belum mengeluarkan tindakan karena pada dasarnya motif batik bidang bumi kebanyakan belum mendapatkan sertifikat. Apabila masyarakat protes dan menuntutnya juga akan memakan biaya yang tidak sedikit, sedangkan kebanyakan pengrajin bidang bumi memiliki modal yang kecil. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, utamanya pengusaha industri kecil menengah terhadap hak cipta Mas Redang, sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk lagi karena kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi serta pemahaman digital. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Beri tepuk tangan dulu. Silakan. Kasus 3. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Tindakan apa yang harus dilakukan supaya plagiarisme yang terjadi di Tanjung Bumi berkurang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, yaitu dengan cara mengadakan pelatihan atau sosialisasi tentang perlindungan hukum atau hak cipta, motif, cara mengakses informasi. Terima kasih. Untuk kasus 3, ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup ya? Bisa ditutup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan kasus 1, 2, dan 3. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk memvalidasi motif batik yang sudah anak-anak buat pada pertemuan sebelumnya. Ini Bapak akan tampilkan barcode laman sebuah website yang digunakan untuk mendeteksi motif batik itu mengandung plagiasi atau tidak. Silakan bisa di-scan. Tampilannya seperti ini ya. Silakan sebelumnya bisa dikirimkan motif kepada Bapak melalui WA Group untuk kita cek, kita validasi plagiasi motif yang sudah dibuat. Bapak akan coba keluar. Baik, tampilannya seperti ini ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mengirimkan file foto karyanya. Kita akan coba cek. Namun demikian, bisa untuk maju ke depan disampaikan bagaimana asal-usul dari motif batik yang sudah dibuat. Silakan dari kelompok 5 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Abdul Sunanimam dan Daya Faziza. Saya Alun Baca. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang karya dari kelompok kami. Yaitu yang memiliki judul Batik Sekalinya. Sumber ide adalah Laga Jagung, lebih tepatnya siklus hidup mengenal pada tanaman jagung. Unsur yang terkandung dalam batik ini yaitu titik dan garis berupa lengkung, zigzag, dan gelombang yang nantinya akan menyusun unsur bentuk yang menjadi motif yaitu lengan dan jagung. Baik, kita akan validasi ya. Terima kasih sebelumnya bisa diberikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita akan validasi dari motif yang sudah disampaikan dari kelompok 5 ya. Baik, kita akan cek validasinya ya.
Berikut validasi dari kelompok 5. Desainnya ternyata tidak ada yang sama. Bisa diberikan tepuk tangan. Jadi kalau kita perhatikan dari hasil validasi, motifnya itu secara visualisasi tidak ada yang sama. Hanya saja secara karakter desain-desainnya itu ada yang sama. Nah, berarti motif ini juga bukan termasuk dalam kategori plagiasi. Demikian. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya dari kelompok 3 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sari dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah dari kelompok 3. Aku Naditya dari kelompok 3. Ada Kakak Jadi Asmara dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karya kami. Karya kami ini berjudul Batik Manyura, yang berasal dari bahasa Sanskerta dari burung merak. Unsur yang terkandung dalam batik kami adalah jenis-jenis garis yang berupa gelombang, lengkung, lurus, dan lingkaran. Bentuk motifnya adalah burung merak dan bunga Kamboja. Sumber ide yang kami dapatkan dari batik ini adalah burung merak dan bunga Kamboja. Sekian dari kami. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah dipresentasikan. Kita akan cek ya bagaimana plagiasinya, apakah nanti mengandung plagiarisme atau tidak. Waduh, kalau kita perhatikan ternyata banyak yang mirip ya. Baik, kalau kita lihat yang mirip dari apanya? Burung, bunga. Yang utama adalah itu ya, sama adalah burung, kemudian bunga. Kalau kita perhatikan lagi dari yang ada, ini hanya posisi burung berubah, kemudian bunganya juga berubah. Ya, jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, ini juga masih termasuk dan tergolong dalam plagiarisme. Seperti itu. Apakah dulu juga mengambil dari internet? Ya, Pak. Ya, baik, gak apa-apa, karena kita juga proses belajar ya. Beri tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Demikian, ada yang membantu Bapak untuk bisa memberikan rangkuman dan kesimpulan dari proses belajar hari ini. Silakan dari kelompok berapa? Baik, kelompok 2, silakan. Bisa berdiri di tempat saja, tidak apa-apa. Perkenalkan, saya Safa Novaria Eka Putri, nomor absen 14 ingin menyampaikan rangkuman dari 3 kasus tersebut. Rangkuman dari kasus pertama dapat kita ketahui bahwa plagiat merupakan penjiplakan atau pengambilan karangan pendapat dari orang lain dengan menjadikan seolah-olah miliknya. Sedangkan dari kasus kedua dapat kita ketahui bahwa banyaknya produsen nakal yang memproduksi batik di luar dengan kualitas rendah dan dijual dengan harga yang jauh dari harga ori. Oleh karena hal tersebut menjadikan barang yang ori tidak laku atau jatuh dari pasaran. Sedangkan dari
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Ayuza Zakia, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang kasus tersebut. Dari 3 kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya memberikan karya seni kita sebuah hak cipta agar tidak mudah ditiru oleh pembatik lain. Namun masih ada beberapa pembatik yang mudah melindungi karya mereka dikarenakan mahal. Oleh sebab itu, maka sebaiknya pemerintah harus mengadakan pelatihan atau workshop penyusunan data pengajuan hak cipta dikarenakan minimnya pemahaman tentang hak cipta, mahalnya biaya pengurusan, lamanya pengurusan, serta lamanya pembuatan narasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Jadi betul ya apa yang kita sudah bahas hari ini berkaitan dengan plagiarisme yang sedang berkembang di masyarakat, termasuk juga kaitannya dengan seragam batik yang kita gunakan saat ini. Yang memang pada kenyataannya di masyarakat itu masih ada saja yang berbuat tidak baik. Artinya ketika motif batik itu kemudian laku terjual mahal, kemudian laris di pasaran, tapi ternyata masih ada yang memplagiasinya. Ya, nah, namun demikian anak-anak yang perlu Bapak tegaskan pada pembelajaran plagiarisme ini adalah satu hal yang perlu kita cermati bersama, yaitu tentang etika dalam berkarya seni. Bahwa etika di sini merujuk pada sebuah sumber ide yang kita gunakan untuk membuat sebuah karya seni, khususnya yaitu pada penciptaan motif batik. Di mana ketika kita membuat sebuah karya motif batik, seharusnya memang kita itu berbasis lingkungan. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kasus yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Kalau misalkan kita menggunakan lingkungan sekitar, kemudian kalau toh ada sumber referensi yang kita ambil dari internet, itu memang sebaiknya kita bisa mencantumkan atau kita bisa meminta izin kepada yang memiliki desain. Karena itulah yang disebut dengan etika dalam berkarya seni, agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan. Nah, siapa yang rugi kalau sudah seperti ini? Kita semua, khususnya kreator yang membuat desain motif batik. Demikian ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan, yaitu ulangan harian. Jadi mohon bisa dipersiapkan untuk materinya yang sudah kita bahas pada pertemuan 1 dan pertemuan hari ini, agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, kita yel-yel lagi ya. Kelas Libra semangat, mantap, luar biasa, hebat. Baik, untuk menutup pada pertemuan kali ini bisa dipimpin berdoa. Silakan doa Mas. Persiapan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.